Assalamualaikum semua, saya Hasta Karimah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari ISO IEC IEEE 12207 versi 2017. Kita membahas lebih lanjut. Di sini ada apa nih ya? Untuk pembahasan kali ini kita akan dimulai dengan umum, kemudian fungsi dari ISO, kemudian sejarah dari versi ISO sebelumnya, kemudian ada proses apa saja sih di versi 2017, dan kemudian untuk apa atau siapa ISO ini dibuat. Yang pertama nih, tentang ISO. Apa itu ISO IEC 12207? Ini adalah standar internasional untuk siklus hidup perangkat lunak. ISO ini juga mendefinisikan semua tugas yang diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak. Nah, dengan adanya standarisasi ini, bisa ya jadi patokan untuk membuat perangkat lunak yang baik. Tapi ada fungsi lainnya nih. Nah, apa saja itu? Di sini ada menetapkan framework untuk proses siklus hidup perangkat lunak dengan terminologi yang terdefinisi dengan baik. Jadi tidak ada ya kebingungan lagi kalau mau mendefinisikan perangkat lunak itu seperti apa baiknya. Lalu yang kedua, menyediakan proses yang dapat digunakan untuk mendefinisikan, mengendalikan, dan meningkatkan proses siklus hidup perangkat lunak. Yang prosesnya pun ada standarnya ya. Nah, yang ketiga ini memfasilitasi komunikasi antara acquirers, suppliers, dan stakeholders lainnya dalam siklus perangkat lunak. Nah, ini menyatakan perlunya ada keterlibatan banyak orang ya dalam perancangan maupun pembuatan perangkat lunak. Kemudian yang selanjutnya, sejarah. Nah, jadi sebelum versi 2017 ini ada juga versi 1995, 2002, 2004, 2008, dan juga 2017. Nah, standarisasi ini. Yang 2017 ini akan update dari yang sudah ada. Nah, yang akan kita bahas adalah versi 2017-nya ya. Kemudian ada proses apa saja sih di yang versi 2017 ini? Nah, ini terdapat 5 proses besar ya, yang tiap prosesnya memiliki subproses masing-masing. Nah, di sini proses besarnya ada 5, yaitu agreement process, organizational project enabling process, kemudian technical management process, lalu technical process. Nah, proses ini merupakan hasil evaluasi dari versi-versi sebelumnya ya, nggak baru semua. Misalkan pada poin 6.2.6 ini adalah gabungan dari 6 poin di versi 2008. Kemudian, nah, yang pertama ada agreement process ya, memungkinkan acquirers dan suppliers untuk menyadari nilai dan mendukung strategi bisnis organisasi mereka. Nah, di agreement process ini ada bertemunya kedua belah pihak untuk mencapai keputusan bersama. Kemudian, organizational project enabling processes ini untuk penyediaan sumber daya untuk memungkinkan proyek memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholders organisasi. Lalu technical management process yaitu pengelolaan sumber daya dan aset yang dialokasikan oleh manajemen organisasi dan menerapkannya untuk memenuhi requirements. Kemudian technical process yang berkaitan dengan hal-hal teknis, mengubah kebutuhan stakeholder menjadi produk atau layanan. Lalu, untuk apa atau siapa sih ISO ini dibuat? Nah, standarisasi ini bisa untuk membangun lingkungan proses yang dikehendaki, lalu menyediakan produk atau layanan, mengembangkan kegiatan tentang proses dan kesepakatan, lalu referensi untuk memberikan penilaian kinerja sebuah proses. Terutama acquirer and supplier ya, dokumen-dokumen yang ada bisa menjadi standar pengerjaannya, seperti dokumen of agreement. Nah, selamat kalian sudah mempelajari tentang ISO versi 2017 ini. Terima kasih.